Dan saya Muhammad Rizky, inilah kabar petang yang pertama. Hampir setiap hari, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengumbar emosi melalui pernyataannya yang tajam dan keras. Pagi tadi Ahok kembali marah dan menentang wartawan di Balai Kota Jakarta. Tidak hanya itu, Ahok juga mengusir dan melarang wartawan yang bermasalah dengannya untuk masuk ke Balai Kota. Kemarahan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berawal saat menjawab pertanyaan wartawan tentang aliran dana yang masuk ke relawan teman Ahok senilai 30 miliar rupiah. Berarti tidak ada pejabat yang hebat Bapak, Pak? Bukan bilang begitu, banyak. Saya cuma katakan, nggak usah ngadu domba. Saya cuma minta Anda bandingkan. Untuk punya pikiran, Anda kan menuduh saya tidak jujur. Lalu saya tanya, kalau kamu tidak jujur, kamu berani nggak nantang seluruh publik seperti ini? Itu yang saya bilang, nggak usah di-spin. Anda tahu kenapa? Apa? Apa? Arah. Makanya lain kali nggak usah masuk sini lagi, nggak jelas kalau gitu. Saya tegasin, kamu juga nggak usah menekan saya dengan media, saya nggak pernah takut. Sama kayak Tempo, mana ada Tempo nih? Ada Tempo, mana? Mau nyinggung-nyinggung lagi kirimin surat sama saya. Saya nggak pernah takut sama kalian, jujur aja. Saya selalu katakan, kalau cahaya pagi, fajar, kegelapan nggak bisa nutup. Memang cahaya fajar akan terus mereka, nggak bisa kamu tahan. Itu yang saya katakan. Ya, dia nggak usah bolak-balikin kalimat kayak begitu. Usai menantang wartawan dari Balai Kota, dengan kesal Ahok masuk ke ruangan kerjanya. Namun beberapa saat kemudian, Ahok kembali keluar ruangan. Dengan marah meletup, Ahok kembali mengusir wartawan dari Balai Kota. Saya cukup fair jawab semua pertanyaan Anda semua. Dan saya tidak ada kewajiban menjawab Anda sebetulnya. Saya tegaskan itu. Jangan bolak-balik mau ngadu domba terus ya. Kamu nggak boleh masuk sini lagi, kamu wawancara. Dari Jakarta, Fahmi Dwi Sutrisno, Bowo Iman, TV One mengabarkan. Ini bulan Ramadan, sayang banget ya. Harusnya menahan diri. Ya. Baik, kita ke kabar lain. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap sejumlah orang terkait dengan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Diduga penangkapan melalui operasi tangkap tangan ini berkenaan dengan putusan perkara dengan terdakwa pedangdut Saipul Jamil. Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 7 orang dari 4 lokasi yang berbeda dalam operasi tangkap tangan terkait putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Saipul Jamil. 4 orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah Bertana Talia Ruru Kariman, kuasa hukum Saipul Jamil, Samsul Hidayatullah, kakak dari Saipul Jamil, Rohadi, panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dan Kasman Sangaji, yang juga merupakan kuasa hukum Saipul Jamil. Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyatakan, pihak Saipul Jamil memberikan sejumlah uang dengan harapan putusan Saipul bisa menjadi ringan. Basaria juga mengatakan KPK masih terus mengembangkan kasus operasi tangkap tangan tersebut. Suatu peristiwa tindak pidana suap yang dilakukan oleh seorang terdakwa yang berusaha untuk menurunkan putusan. Putusannya dengan segala macam cara dilakukan bagaimana supaya bisa karena tuntutan 7 tahun ya mungkin yang menginginkan yang sangat rendah akan menginginkan 1 tahun. Jadi kalau dikatakan 1 hari ini ada sudah barang tentu sebelum dalam proses dengan proses sidang-sidang itu dilakukan sudah dilakukan pemantauan oleh penyidik. Taktik yang dilakukan mungkin tidak perlu dijelaskan di sini. Kita lihat apakah ada hubungannya. Saya sudah katakan tadi ini masih dalam pengembangan dan masih sangat mungkin dilakukan ya, masih sangat mungkin dilakukan tindakan-tindakan berikut untuk mencarikan apakah ada orang-orang yang ikut terlibat di dalam peristiwa tersebut. Bu, satu lagi, apakah Operasi tangkap tangan berawal saat terjadi penyerahan uang sejumlah 250 juta rupiah di dalam tas plastik merah dari Berta Natalia kepada Rosadi Rabu kemarin.
Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Jessica Kumala Wongso hari ini menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jaksa menuntut Jessica dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Pendidikan? Sidang hari ini mengagendakan pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Jessica didakwa dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin. Menanggapi dakwaan jaksa dalam salah satu eksepsinya, tim kuasa hukum Jessica menilai jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaannya. JPU tidak menyebutkan asal-muasal Jessica mendapatkan natrium cyanida yang digunakan untuk meracuni Mirna, dan tidak ada saksi yang melihat Jessica memasukkan racun ke dalam kopi yang diminum Mirna. Jaksa meminta waktu 1 minggu untuk menanggapi eksepsi yang disampaikan pengacara Jessica. Sidang akan dilanjutkan pada Selasa 21 Juni pekan depan. Penahanan terdakwa adalah penahanan rutan korban Mirna, saksi Hani, dan saksi Vera. Di mana dalam percakapan grup WA tersebut, terdakwa kembali berinisiatif untuk mengajak bertemu, yang akhirnya disepakati pada tanggal 6 Januari 2016 pukul 18.30. Graphic designer. Pendidikan ditahan ya dalam rumah tahanan negara. Iya. Dalam Apa informasi terbaru mengenai jalannya sidang perdana Jessica Kumala Wongso? Kita akan bergabung dengan reporter TV One. Ada Suci Mentari dari PN Jakarta Pusat. Suci, silakan dengan laporan Anda. Ya, Bayu dan juga Dita, saat ini sidang perdana Jessica Kumala Wongso memang sudah berakhir sejak pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan kondisi terkini di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mulai kondusif meskipun masih dipenuhi oleh awak media dan juga masih ada beberapa petugas kepolisian yang masih berjaga di depan gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tadi selama digelarnya sidang perdana Jessica Kumala Wongso sempat ada demonstrasi dari para simpatisan yang menuntut keadilan terhadap kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Dan tadi sidang perdana Jessica Kumala Wongso berlangsung pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Langsung dilakukan begitu Jessica tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan tadi pun tibanya Jessica di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, sidang langsung digelar dengan pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan dalam pembacaan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, jaksa membacakan bahwa Jessica Kumala Wongso dengan sengaja melakukan pembunuhan berencana terhadap Wayan Mirna Salihin yang dikarenakan ada dendam dari Jessica akibat Wayan Mirna Salihin sempat menyuruh Jessica untuk putus dengan pacarnya. Dan ketika jaksa penuntut umum sudah membacakan surat dakwaan, tak lama kemudian Jessica Kumala Wongso beserta tim kuasa hukumnya meminta waktu selama 30 menit untuk membacakan eksepsi, dan tim kuasa hukum Jessica pun menyatakan keberatan terhadap beberapa pemaparan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada saat persidangan, di mana kuasa hukum Jessica menganggap bahwa beberapa fakta yang dibacakan jaksa penuntut umum tidak jelas, dan jaksa penuntut umum tidak bisa memaparkan urutan-urutan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso. Dan tadi sidang berakhir pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, dan Jessica pun langsung diamankan oleh petugas untuk dibawa ke rumah tahanan Pondok Bambu kembali. Dan tadi kami melihat ayah dari Wayan Mirna Salihin, yaitu Edi Darmawan Salihin, juga turut hadir dalam sidang kali ini, dan juga beberapa keluarga Wayan Mirna Salihin juga turut hadir, di mana diantaranya ada suami dari Wayan Mirna Salihin dan juga ada saudara kembar dari Wayan Mirna Salihin. Dan tadi pun ayah dari Wayan Mirna Salihin tidak banyak berbicara setelah sidang digelar, namun sidang ini akan dilanjutkan nanti pada tanggal 21 Juni mendatang, yaitu pada hari Selasa, dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang sudah diajukan oleh tim kuasa hukum dari Jessica Kumala Wongso. Dan saat ini kondisi di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah mulai kondusif, dan pendemo yang tadi sempat berdemo pun sudah membubarkan diri, dan saat ini kami sedang menunggu apakah nanti kuasa hukum Jessica Kumala Wongso akan memberikan pernyataan kembali atau tidak. Bayu dan juga Dita.
Baik, Suci Mentari, kalau tadi orang tua dari Wayan Mirna Salihin sudah hadir, apakah orang tua dari pihak terdakwa juga tampak hadir? Kemudian, apakah teman-teman wartawan tadi sempat menanyai bagaimana tanggapan dari terdakwa terkait dengan dakwaan yang disampaikan oleh JPU? Iya, Dita, kami tadi tidak melihat adanya kedatangan dari keluarga Jessica Kumala Wongso karena memang tadi ruangan sidang dipenuhi oleh orang-orang dan kami para awak media tidak bisa bergerak bebas di dalam ruangan sidang. Namun kami memastikan bahwa ada keluarga dari pihak Wayan Mirna Salihin yang datang, yaitu ayah dari Wayan Mirna Salihin dan juga ada saudara kembar serta suami dari Wayan Mirna Salihin. Dan untuk percakapan dengan Jessica, karena pada saat tiba di gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jessica tiba melalui pintu bawah atau pintu basement dan langsung dibawa ke ruang tahanan tanpa ada kesempatan untuk berbicara dengan awak media. Begitupun setelah usai sidang, kami pun tidak memiliki kesempatan untuk berbincang dengan Jessica karena Jessica langsung diamankan oleh pihak petugas untuk dibawa kembali ke rutan Pondok Bambu. Namun kami sempat berbincang dengan kuasa hukum Jessica bahwa yang menanggapi hasil dari pembacaan dakwaan hari ini bahwa mereka menganggap dakwaan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum tidak jelas dan tidak masuk akal begitu. Dan kuasa hukum Jessica pun menyatakan bahwa mereka sudah menambah personil kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, di mana awalnya ada 3 kuasa hukum, namun pada sidang kali ini menjadi 15 kuasa hukum dari tim kuasa hukum Jessica Kumala Wongso, dan mereka pun sudah bersiap untuk menghadapi sidang lanjutan pada tanggal 21 Juni mendatang. Dita. Baik, terima kasih Suci Mentari atas laporan Anda langsung dari PN Jakarta Pusat.